Sekarang selanjutnya ke Najwa. Najwa ini sang ketua. Najwa selaku ketua, sebenarnya nggak ada ketua anggota ya, tapi kayaknya Najwa ini pusatnya. Jadi Bapak anggap ketua ya. Najwa selaku Najwa pusat sebagai ketuanya, apa yang dilakukan Najwa ketika latihan? Apa ya Pak? Apa sebenarnya kalau saya supaya latihan salah, itu sebenarnya saya itu diajari sama Vira. Oh, Vira. Iya. Yang salah Vira apa Najwa? Saya. Oh, salah. Kemudian diingatkan sama Vira. Iya. Berarti Vira yang banyak ingatan hafal tadinya ini ya. Terus berikutnya. Terus ya Pak, apa itu namanya juga kalau pas waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di UPTD SDN Gunung Sekar 1, channel YouTube in the School. Sudah lama saya tidak ngodcast ngobrol dengan cerdas bersama siswa berprestasi. Hari ini kita ngodcast lagi bersama dengan peserta didik berprestasi. Namun sebelum lanjut videonya, jangan lupa bagi yang belum tekan subscribe, silakan tekan subscribe ya. Kemudian dan jangan lupa apa kira-kira? Di share, kemudian di komen, like jangan lupa juga. Sekali lagi saya ulangi, bagi yang belum tekan subscribe silakan tekan subscribe. Bagi yang sudah matur sekelampong. Kira-kira kali ini berprestasi di bidang apa ya? Supaya kita tahu apa prestasinya, yuk kita saksikan video ngodcast kali ini. Pertama saya akan tanya dulu kepada, nah ini ketuanya tuh, silakan diangkat itunya. Nah ini ditunjukkan, nah itu juara 1 ya Najwa. 2, oh juara 2. Mudah-mudahan jadi doa tahun depan juara 1. Alhamdulillah. Juara 2 Sampang Talent Set. Sampang Talent Set. Najwa tahu nggak artinya? Sampang Talent Set itu apa? Sampang mencari bakat. Sampang mencari bakat. Kalau saya tahu bakatnya di apa Najwa? Di tari. Tari ya, berarti ini di bidang tari, bukan nyanyi ya. Bukan, tapi tari. Kemarin menari apa? Jenglajengan. Ketuanya Najwa. Kemudian Yasmin ini anggota, Vira anggota. Tapi walaupun ada ketua anggota jadi satu. Tanpa Vira, tanpa Yasmin, Najwa nggak bisa Vira. Ya kenapa? Ini adalah tim dalam Sanggar Sekar Tanjung. Saya tanya lagi supaya penontonnya tahu, mungkin penasaran, kok bisa ya juara 2? Kok bisa ya? Saya tanya ke Najwa, latihannya sejak kapan Najwa? Sejak? Latihannya 1 minggu yang lalu. 1 minggu yang lalu ya. Tahu dari siapa tuh ada Sampang Talent Set, tahu dari siapa? Dari Bapak Imam. Siapa Pak Imam? Bapak. Ini ya. Oh, tahu dari Pak Imam. Kemudian dikasih tahu, ada Sampang pencarian bakat gitu ya. Silakan ikut. Oh, Bapak ya yang ngumumin di mana? Di mana Vira? Vira di mana? Ngumumin di kantor. Di kantor. Pakai mic itu ya, bahwa kemudian tertarik. Yang tertarik duluan siapa? Vira, Yasmin apa Najwa? Saya. Oh, Vira duluan. Iya. Terus gimana? Terus pas bilang ke Najwa kalau misalnya ada Sampang Talent Show biar ikut. Oh, berarti Vira yang mendengar. Kemudian dikasih tahu ke Najwa. Nah, berikutnya Yasmin diajak. Ya bagaimana ya? Dari Vira, kemudian ke Najwa, kemudian Yasmin diajak. Belum bilang ke Putri dulu. Ke Buni dulu, kemudian baru ke Yasmin. Akhirnya tiga-tiganya. Oh ya, ceritanya jadi begitu ya. Jadi karena ini adalah tim, maka tidak bisa berjalan sendiri. Satunya mendapat informasi, disampaikan kepada teman satunya, dan akhirnya kepada Yasmin. Jadi lengkap bertiga. Kemudian yang saya tanyakan, ini waktu latihan, saya minta jawabannya Yasmin. Ketika latihan selama seminggu itu, Yasmin itu kendalanya apa? Kendala itu kadang merasa capek. Capek, terus lagi capeknya kenapa? Apa karena sering latihannya atau gerakannya yang sulit? Latihan.
Oh, latihannya berarti banyak ya. Oh, berarti karena waktunya sudah mepet itu berarti karena banyak latihannya gitu. Kemudian saya ingin tahu juga ketika latihan itu Yasmin itu langsung bisa ngikutin gerakannya atau masih mengingat lagi. Masih mengingat lagi. Mengingat lagi ya supaya pada saat lomba nanti lancar gitu ya. Nah, selanjutnya saya tanya ke Vira. Najwa diem dulu karena Najwa ini ada hal yang bawa tanyakan ke Vira dulu. Vira, setelah Vira dapat informasi itu memberitahukan kepada Najwa kemudian kepada Yasmin, selanjutnya apa yang dilakukan? Setelah itu masih bilang ke Mbak Selvi kalau Mbak Selvi Mbak Selvi itu siapa? Pelatihnya. Halo Mbak Selvi. Mbak Selvi ayo halo Mbak Selvi. Terima kasih. Nah, Mbak Selvi pelatihnya ya. Terus lanjut. Habis itu Mbak Selvi tuh nyetujuin juga ngikutin kita. Kalau misalnya mau latihan tuh kapan gitu Pak. Oh, berarti ngepaskan ya waktunya ya. Kapan latihannya soalnya begitu kan ya. Mbak Selvi juga udah kerja. Oh ya kerja. Oh ya. Terus setelah itu latihan pertama itu gimana? Masih mengingat juga. Mengingat juga latihannya. Oh, begini gerakannya. Saya ulang, berarti artinya bahwa setelah sekian lama tidak latihan tari, ketika tari lagi masih mengingat-ingat lagi ya. Sekarang selanjutnya ke Najwa. Nah, Najwa ini sang ketua ini. Najwa selaku ketua, sebenarnya nggak ada ketua anggota ya. Tapi kayaknya Najwa ini pusatnya. Jadi Bapak anggap ketua ya. Najwa selaku Najwa pusat sebagai ketuanya, apa yang dilakukan Najwa ketika latihan? Apa ya Pak? Apa sebenarnya kalau saya supaya latihan salah, itu sebenarnya saya itu diajari sama Vira. Oh, Vira. Oh iya. Yang salah Vira apa Najwa? Saya. Oh, salah. Kemudian diingatkan sama Vira. Ya. Berarti Vira yang banyak ingatan hafal tadinya ini ya. Terus berikutnya. Terus ya Pak, apa itu namanya juga kalau pas waktu saya kadang kalau mau berangkat buat latihan itu tuh biasanya dianterin Vira gitu Pak. Oh, dianterin, dijemput. Ya. Dijemput di mana? Di rumah? Iya. Oh, di rumah ke pondok? Enggak. Di mana? Di rumah saya Pak. Apa? Kelas? Di mana? Bukan Pak, apa itu kalau mau latihan kayak semuanya sore-sore latihan itu ya Pak. Oh. Nah itu tuh biasanya tuh dijemput sama dia gitu. Oh, Pak. dijemput. Oh ya, terus berikutnya? Terus ya Pak, menurut saya gimana? Juga bingung Pak. Oh ya. Terus pas waktu latihan itu loh, Bapak ingin tahu waktu latihan itu? Diingatkan sama Vira, kemudian Najwa gerakannya dihafalkan lagi, terus selanjutnya bagaimana? Habis itu tuh Pak yang pas saya latihan lagi, Vira bilang gini, jangan lupa ya buat yang tadi aku ajarin ke kamu. Oh, gitu. berarti jangan lupa gerakannya yang sudah saya kasih tahu tadi supaya nggak salah gitu maksudnya. Tetap aja Pak. Tetap salah. Salah lagi. Iya Pak. Nah, selanjutnya ini saya ke Yasmin. Yasmin, di antara temenmu berdua ini siapa yang paling sering mengingatkan ketika selesai latihan itu? Vira. Tetap Vira. Berarti Vira ini yang tahu ya semuanya. Vira diingatkan ya. Gerakannya salah begini. Vira ke Vira. Nah, coba Vira. Ketika kamu mengingatkan temannya dari dua ini siapa yang paling ngengkel itu, artinya siapa yang paling nggak ngikuti siapa? Kadang Mbak Yasmin, kadang Najwa. Oh, sama-sama dua berarti ya. Berarti sama-sama ini. Tapi akhirnya ngikuti ya. Iya. Oh, berarti intinya sebenarnya ini nggak terlalu parah maksudnya ya. Iya. Ketika diomongin harus begini, mungkin masih belum ngikuti, itu ngikuti. Itu nggak masalah. Ke Yasmin lagi. Yasmin ini sekarang di kelas 6B. Paling tinggi kelasnya di antara yang dua ini ya. Yasmin ketika di panggung, ketika latihan, kemudian ketika kemarin tampil itu perasaannya bagaimana dengan adik kelas? Perasaannya saya sih deg-degan, terus takut tidak bisa memberi hasil yang terbaik. Oh, hasil yang terbaik ya. Hubungannya dengan ini nih, adik kelasnya gimana? Kan Yasmin paling tua lah di ini. Gimana? Saya harap adik-adik saya
Bisa. Oh, bisa. Maksudnya bisa melanjutkan. Kalau ketika gerak itu loh, Yasmin canggung nggak? Aku yang paling tua kelasnya, masa gitu? Enggak ya. Berarti benar cocok dengan yang tadi Vira itu. Ketika diingatkan ngikutin, berarti benar ya. Kadang begini, karena kelasnya merasa paling tinggi, dia itu kadang tidak ngikuti, gitu ya Najwa. Ya, begitu sering itu. Aku paling tinggi kelasku, aku kelas 6, dia kelas 2, ngapain ikut? Nah, kadang begitu, tapi Semen enggak ya. Nah, ini luar biasa. Jadi satu tim itu sebenarnya harus muncul sikap yang namanya tanggung jawab, menerima, menghormati. Makanya wajar kalau tim ini Sanggar Sekar Tanjung kemarin tampil luar biasa, mendapatkan aplaus dari Dewan Juri dan sambutan luar biasa. Karena apa? Sudah terbentuk bukan hanya gerakannya, bukan hanya sepakat pemahaman dalam bergerak, termasuk juga adalah pemahaman pemikiran. Mereka visinya ke depan. Kita satu tim harus bekerja sama, menghormati dan bisa menerima, gitu ya. Nah, lanjut ke Najwa. Nih Najwa. Bapak itu kemarin waktu lihat Najwa tampil itu, Najwa itu ketika bermain lajengan, terutama iya karena lajengan mayu main, wah kelihatan Najwa itu wajahnya tersenyum. Tapi ketika pas gerakannya itu lajengan gini, pas putus lajengannya, Najwa itu langsung pasang muka marah gitu ya. Wah kesana. Bapak ingin tahu, Najwa itu benar-benar menghayati apa tidak? Menghayati tarinya itu ya. Oh, pantesan Bapak lihat, wajahnya keluar semuanya. Yang dua juga sama nih, ngikutin semuanya ini. Yang dua Vira sama itu ya wajahnya begitu juga. Kemudian dari Dewan Juri, setelah Dewan Juri memberikan penilaian dan memberikan pendapat bahwa dari 3 ini Dewan Juri itu suka sama Najwa itu. Karena dibilangnya, wah ini talenta baru ini. Ini bisa mengembangkan tari, karena ketika senyum tersenyum, Najwa dapat ungkapan begitu, bagaimana perasaannya? Apa ya Pak? Terharu, kemudian terus senang. Apalagi? Kira-kira muncul sombong nggak? Enggak ya. Takutnya gini. Wah, ini biasanya gitu Najwa itu, biasanya gitu tuh. Misalkan gini Dewan Jurinya, suaranya bagus, pasti layak jadi artis Indonesia, kadang langsung tinggi. Wah, aku berarti nah gitu. Dan juga enggak? Ya jangan ya, enggak boleh. Karena siswa GS1 apalagi sudah berprestasi, tidak boleh rasa sombong itu harus dihilangkan ya. Karena apa? Di atas kita masih ada atasnya lagi Najwa. Belum tentu loh Najwa tahun depan ikut bisa menang lagi. Karena apa? Masih ada lagi yang di atasnya. Karena mereka itu akan bersaing dan membaca penampilan kalian itu seperti itu, pasti mereka akan mencoba untuk bisa mengalahkan dan bisa di atas kita ya. Nah, kemudian selanjutnya Najwa selesai menari langsung dipanggil sama presenternya itu ke depan. Perasaannya bagaimana? Apa ya Pak? Perasaan saya tuh senang, plong ya. Iya. Oh, sudah selesai. Tapi terpikir enggak Najwa itu bisa juara 2? Enggak sih Pak, enggak terpikir kayak gitu. Tapi sama sekali. Iya. Tapi apa ya Pak? Dari omongan juri kan kelihatan. Wah, aku suka, bagus ini. Terbayang nggak juara 2? Enggak. Coba ke Yasmin. Terbayang nggak Yasmin? Yakin nggak kemarin ketika ngomong begitu itu? Juri yang ngomong, wah ini penampilan yang bagus dari penampilan yang lainnya. Terutama saya suka sama nama gini. Kira-kira dengan omongan begitu, Yasmin yakin nggak kalian juara? Ada yakinnya juga. Ada yakinnya ya, kenapa? Karena saya sudah dari omongan jurinya. Oh iya kan, dari juri itu ya sudah terbaca ya, sudah juara gitu. Kalau Vira? Sama kayak Mbak Yasmin. Sama. Tapi juga sama kayak Najwa, karena Bu Tini bilangnya jangan terlalu berharap. Jangan terlalu berharap dulu ya, karena belum pengumuman gitu ya. Ya, jadi nah ini satu pelajaran buat kita bahwa walaupun tampil sebagus mungkin, kemudian jurinya menyampaikan begitu bagus, tapi jangan sombong dulu, jangan terlalu memasang target yang tinggi ya, karena belum pengumuman. Baru setelah pengumuman baru. Nah, Bapak tanya lagi, Vira, tahu kalau juara 2 dari siapa? Itu dikirimin juaranya sama Bapak. Oh, berarti ibumu tahu dari mana dapatnya itu? Itu saya nggak tahu. Mungkin dari grup ya? Grup kelas ya? Bukan? Enggak. Dari mana?
tari mungkin. Dari grup tari. Oh, dari Mbak Selvi. Mbak Selvi. Kemudian Yasmin dari siapa? Sama Vira, Saya Najwa. dari Vira. Oh, dari Vira. Akhirnya gimana perasaannya? Senang, Pak. Dilihat 1, 2, alhamdulillah. Wah, bagaimana itu ekspresinya Vira? Itu langsung pengen nangis. Pengen nangis. Kemudian Yasmin terkejut. Najwa Loncat, Pak. loncat. Tapi nggak loncat. Waktu itu Najwa ada di mana? Apa itu namanya? Ada di mana? Di rumah, tapi nggak di pinggir jalan. Kalau nggak jalan, hore, loncat gitu nanti. Dipikirnya orang gila, Pak. Nah, ini pesan Bapak ya, pesan Bapak Najwa ya. Ini kalian nanti kalau Yasmin ini sudah SMP, Najwa sama Vira ini masih kelas 6 nanti di sini. Takut masih ada lomba lagi, ngikut lagi ya. Pesan Bapak, kalau sudah diumumkan juara ini Pak kamu juara, tolong langsung sujud syukur. Nah, itu penting. Ya. Kalau Najwa kan, aduh, langsung sujud syukur. Sujud syukur itu biasanya kalau di pertandingan bulu tangkis itu biasanya langsung sujud gini ya. Tapi kalian kalau misalnya di lapangan nggak begitu, nggak apa-apa, langsung terima kasih ya Allah, alhamdulillah, itu udah sujud syukur itu. Karena apa? Dengan bersyukur maka semakin akan ditambah juaranya. Itu ya, paham ya semua? Karena jual lagi. Nih, saya tanya sekarang tip dan triknya supaya tampil pede di panggung apa? Apa itu namanya? Jangan ngelihat orang, terus Jangan itu orang. anggap orang itu batu. Nggak ada gitu? Iya. Oh iya. Dewan jurinya termasuk? Iya. Nggak ada juga ya. Kenapa nggak disuruh pulang aja Najwa? Iya nggak jadi. Gitu ya. Tip dan trik gitu ya. Ya. Berarti di panggung itu anggap tuh nggak ada orang. Jadi kita tuh loss maksudnya ya, menarinya. Ke Yasmin, apa tip dan triknya supaya tampil pede di panggung? Jangan takut salah. Oh ya, terus lagi. Ya. Jangan ini. Ada target nggak? Tidak. Saya itu supaya pede harus ada di depan saya itu juara. Ada nggak gitu? Oh, ada. Ada. Berarti targetnya. Harus ada targetnya ya. Berarti target saya harus gini. Vira. Kalau bisa jangan ngelihat wajahnya orang. Orang. Terus kemana? Lihat lidahnya atau ngadep ke pandangannya tuh ke depan. Oh, pandangnya ke depan gini. Melamun atau enggak? Enggak melamun. Itu ya. Kembali ke Najwa lagi. Najwa. Nah, ini tip dan trik sudah. Kemudian pertanyaan Bapak dari awal sampai akhir tadi tentang seputar ketika latihan ya, ketika di panggung. Nah, ini yang penting. Baiklah, kita tampilkan beserta dengan dari Sanggar Sekar Tanjung UPTDN Gunung Sekar 1. Bagaimana perasaannya? Langsung apa ya Pak namanya grogi. Grogi. Tapi ingat sama pesannya Bu Tini, jangan apa itu namanya, kalau salah biarin. Kata pelatihnya juga kalau barangmu jatuh kamu jangan diambil. Kalau ada kesempatan bisa diambil. Oh begitu ya, itu ya, begitu dipanggil langsung begitu ya. Tapi bisa ngontrol diri ya. Ya, bisa. Ya Yasmin, bagaimana ketika dipanggil? Inilah penampilan. Nah, bagaimana perasaannya? Senang karena mau tampil. Lain lagi ya dengan Najwa ya. Kalau Najwa tadi grogi, kalau malah seneng ini. Najwa malah seneng itu. Ayo lagi, Yasmin apa selain senang? Senang sama seperti Najwa. Iya, Vira, bagaimana? Langsung deg gitu loh Pak. Oh, jantungnya berdetak, tapi nggak copot. Nggak. Memang manusia itu kalau tampil di depan umum beda-beda. Kalau Najwa tadi grogi, Yasmin itu malah senang. Vira itu malah jantungnya berdegup kencang. Itu wajar. Kalau nggak gitu berarti bukan manusia Najwa. Iya. Karena manusia itu punya perasaan, punya pikiran ya, nanti itu biasanya muncul secara tiba-tiba. Namun biasanya orang yang bisa mengontrol diri dengan groginya, dengan sikap senangnya dan sikap pede takutnya di panggung, insya Allah hasilnya akan bagus. Seperti Najwa kan bisa kontrol tadi ya, Yasmin juga bisa, semuanya bagus. Nah terakhir Vira lagi. Bapak ingin tahu ucapan terima kasihnya kepada siapa saja? Kepada Mbak Selvi. Mbak Selvi pelatih ya, Ya, kemudian dua Bu Tini pendampingnya. Terus sama
Dewan jurinya. Ortusis, orang tua sis. Oh, jangan lupa orang tuanya. Dukungan. Kemarin orang tuanya nonton nggak? Bapak Ibu. Nah, itu harus terima kasih. Ya, Yasmin. Terima kasihnya kepada siapa? Ke Mbak Silvi, ke Ibu Tini, ke Dewan Juri, ke orang tua yang ada. Orang tua di rumah yang mendukung. Kalau nggak didukung nggak bisa ya. Misalkan, "Ma, aku ikut tari." Jangan. Nah, nggak bisa gitu. Ya, itu ya silakan. Nah, itu dukungan. Ya, Najwa. Saya berterima kasih kepada Dewan Juri, Mbak Selvi, terus Bu Tini, habis itu orang tua yang ada di rumah. Oh, gitu ya. Nah, terakhir ini saya pingin harapan dari Najwa dulu. Harapan kedepannya apa? Harapan saya semoga kalau semuanya kita bertiga lulus, bisa ada yang ganti kita. Oh, ada penerusnya Ya. maksudnya. Ya. Yasmin, apa harapan kedepannya apa? Harapan ke depan saya pada saat nanti kita lulus, semoga Sanggar Sekar Tari Tanjung selalu maju. Maju masih ada gitu. Masih ada. Dan YouTube ini juga masih ada, Nak Yasmin. Nanti kamu kalau sudah 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, 20 tahun lagi, Yasmin sudah punya anak, sudah punya suami, disetel lagi YouTube-nya. Ya. Ini loh, Mama dulu loh juara 2. Nah, itu loh yang wawancara itu Pak Imam itu. Wah, gitu, jangan lupa ya, biar Bapak viral juga ya. Vira, harapannya apa ke depannya? Saya berharap semoga semua guru-guru di sini pas kita udah lulus masih ingat kita berkarya. Oh ya, harapan yang luar biasa ya dari 3 orang ini. Kemudian terakhir, nah sekali lagi ini kemarin tampil di Sampang Talent Set dan sebagai juara 2 tingkat anak dengan tampilan tari jenglajengan. Tari jenglajengan. Demikian wawancara saya, ngudcast ya. Bukan podcast, ngudcast ya. Ngudcast kali ini mudah-mudahan apa yang disampaikan 3 peserta didik berprestasi ini bisa diambil hikmahnya dan dijadikan sebagai tambahan referensi ilmu khususnya buat kalian semuanya yang masih dalam usia pendidikan ya, usia sekolah untuk mengembangkan diri. Tentunya dengan harapan bahwa yang mereka lakukan bisa di ATM. Apa itu ATM? Apa tahu Najwa? Amati, tiru dan modifikasi. Amati apa yang dilakukan mereka kemarin, sikapnya seperti apa itu diamati, kemudian ditiru dan dimodifikasi. Maksudnya bahwa yang mereka lakukan ketika di panggung itu dimodifikasi lagi supaya berkembang dan tidak hanya begitu saja. Demikian podcast kita kali ini. Sekali lagi saya ingatkan bagi yang belum tekan subscribe, jangan lupa tekan subscribe. Itu gratis ya Najwa ya, nggak bayar ya. Ya Najwa sudah subscribe belum? Tidak. Saya Yasmin. Terima kasih, untung bertiga semua sudah. Kalau ada yang satu nggak dipostingin ya. Untung semuanya. Sekian dari saya Igos yang selalu setia di YouTube UPTD SN Gunung Sekar 1, YouTube in the School. Semuanya sebelum kita tutup, dadah semuanya, bye bye. Mudah-mudahan